Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza sya'a fi qulubil muridina law'atal iradah wa yuz'ijuhum ila sulukin sabilis sa'adah wa hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'ada wa nusalli wa nusallim ala sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil gada amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah al-ghaib bi huquqillah wa baqatillah wa farjallah amma ba'du. Yang saya muliakan saudara saya, orang tua saya, Bapak Asika dan juga Bapak Zainal, dan juga para saudara-saudara yang ada di di perusahaan ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma. Sekali lagi, tidak ada yang lebih indah melainkan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Di antaranya yaitu adanya kita di perusahaan yang sangat kita cintai ini. Karena sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, jujurlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian, dan nikmati, jangan kalian kufuri. Artinya mengkufuri nikmat, tidak menikmati nikmat ini. Karena berapa banyak teman-teman kita yang bekerja di luar, nyari pekerjaan sangat sulit. Ada di antara mereka yang dapat pekerjaan tapi nggak cocok. Mungkin kerjanya keras, anunya sedikit. Ada juga yang kerjanya enak tapi pimpinannya kurang bagus. Dan alhamdulillah, saya rasakan termasuk di antara perusahaan yang pernah saya masuki, di sini termasuk yang sangat istimewa. Kenapa? Jadi kalian dianggap oleh pemimpin kalian itu sebagai keluarga. Andi ono pengajian kayak gitu. Kalau mereka sistemnya ya waktu adalah uang. Seperti itu. Tapi kalian untung ketika kalian itu berada seorang pemimpin yang kenal dengan ulama, kenal dengan para kiai, kenal dengan para habaib, sehingga nuansa ini bukan hanya nuansa kerja, tapi berbentuk lingkungan rumah tangga. Nah, ini perlu dinikmati, mudah-mudahan barokah. Pak Asika, Pak Zainal selalu diberikan keberkahan umurnya, barokah rezekinya insyaallah. Amin Allahumma amin. Jarang juga saya jumpai yang karyawannya dikorbankan seperti sini nih, jarang. Ini disembelih sisi-sisi mana? Ngawur. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai nggak bisa kurban, ditanggung oleh perusahaan. Ini sebuah keistimewaan. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Amin Allahumma amin. Dan juga masih nuansa hari raya, saya mengucapkan minal aidin al faizin al maqbulin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Ayo kita ngaji sebentar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi tambahan ilmu sedikit untuk bekal kehidupan kita mengarungi dunia ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk, hidup barokah, hidup sukses di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin Allahumma amin. Seperti biasa, kita siapkan air botol 3. Saya ceramah sebentar, tolong didengarkan, tolong dicatat. Nanti sebelum ditutup ceramah saya kasih yang bisa, saya kasih hadiah air. Saya doakan mudah-mudahan yang minum bisa nyampe ke Mekah, ke Madinah. Amin Allahumma. Kalau diminumkan ke yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Nanti hadiahnya ada air, ada pin, dan juga ada surban dari ini surban, dan juga yang terakhir nanti hadiahnya cincin pecah bibir. Ini cincin namanya cincin apa? Pecah bibir. Ini namanya merahnya merah pecah bibir. Kenapa? Karena dinamakan pecah bibir karena satu dia besar, dua monitor kau pakai kau orang pecah bibir.
Belis engkau keren bener. Makanya ini saya kasih nama apa? Pecah bibir ini lek diantem nang lambene wong boncrot iku lambene. Jadi nanti yang bisa jawab saya kasih hadiah cincin ini buat kenang-kenangan. Tapi jangan sampai perempuan petik kabeh wong lanang kok dingin. Mudah-mudahan barokah. Bukan tujuannya hadiah, tapi tujuannya adalah ilmu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Ada tambahan wawasan sedikit. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Dicatat, diketik di HP-nya. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu hidup di dunia, ya kan? Pengen selalu mendapatkan kesempurnaan, ingin hidup sempurna. Nang dunia itu pengen enak kabeh. Nah, dengar kan? Ada seorang penyair. Dia mengatakan bahwasannya namanya adalah Humaid bin Mansur. Siapa namanya? Humaid bin Mansur. Ini Humaid bin Mansur mengatakan bahwasannya arba hisal wa kamil. Ada 4 perkara, kalau kamu pegang 4 ini, hidup kamu itu sempurna. Jadi siapa orang yang ingin hidupnya sempurna, 4 ini harus dipegang. Ini 4 pengaruh fondasi daripada kehidupan. Kalau 4 ini salah satu kurang sempurna hidup kamu. 4. Loh, itu kan penyair Habib, bukan ulama. Nggak harus ulama kalau nasihat. Obat nggak harus dokter. Kata pepatah Arab itu tis'alil mujarrid wala tis'alit tabib. Kamu kalau sakit, jangan selalu tanya ke dokter, tanyalah kepada orang yang pernah mengalami, terutama urusan cinta. Kalau lebih jatuh cinta, jangan tanya ke pepatah apa namanya itu yang apa, pujangga, pujai, empu gandring, gak usah. Tanyakan kepada orang yang pernah jatuh cinta. Namanya is'alil mujarrid, tanyakan kepada orang yang pernah nyoba. Jangan tanya kepada orang yang suka ngomong, belum tentu. Makanya tis'alil mujarrid wala tis'alit tabib. Tanya kepada orang yang sering mencoba, berpengalaman, daripada kamu harus bertanya kepada seorang dokter, walaupun dia sekalipun dokternya cinta. Bapak Sallallahu Muhammad. Makanya ojo dolen-dolen cinta wis. Makanya kata Nabi itu sebenarnya cinta itu tidak ada. Cinta itu nggak ada. Artinya cinta tidak ada itu asas kebahagiaan dengan berasaskan cinta itu tidak ada. Cinta tidak membawa kebahagiaan. Kaono. Wong rabi asasi cinta, gak kira suwi. Makanya kata Nabi apa? Jangan menikah karena cinta. Jangan menikah karena kecantikan. Jangan menikah karena dia ketampanan. Jangan menikah karena kekayaan. Nikahi si dia karena satu. Apa? Faktar bidati di. Pilih si dia karena agama. Kenapa? Kalau kau pilih dia karena agama, kamu akan selalu jatuh cinta. Tapi kalau kamu pilih si dia karena kecantikan, wah wedok ayu terus. Kenapa kamu pilih dia? Oh ini beb, calon saya beb, kayak bodinya gitarnya Roma Irama, nekuk-nekuk. Wah wedok gak nekuk terus. Turun mesin ping telu, lurus kayak dream. Gak ketemu sing di ngarep sing di mburi. Ketemu dari kentut lah mburi guys. Artinya apa? Di sini Nabi ngasih ujaran bahwasanya jangan menikah karena cinta. Apa menikah karena kecantikan? Kecantikan bisa hilang. Jangan menikah karena ketampanan. Bojomu diambung aspal perot kabeh salam bini. Jangan menikah karena kekayaan. Kekayaan bisa habis. Jangan menikah karena cinta. Karena cinta itu umurnya cuma 6 bulan. Cinta itu 6 bulan. Setelah 6 bulan nggak ada cinta. Paling suwe setahun. Kenapa? Karena cinta itu akan berkurang dengan bertemu. Kon rabi di bojomu, petang tahun delok ikut tok, bosen kon. Lu delok kita rek gak ganti ya Allah kalau sing. Makanya Nabi melarang kita menikah karena cinta. Dengan apa kita menikah? Nikahi si dia karena agama. Saya menikah dia, menikahi si dia. Kenapa? Dia yang akan bisa menjaga kehormatan saya.
dia yang saya percaya untuk menjaga anak cucu saya. Loh, ini kan oleh rabi, orang perempuan, kalau kamu dinikahi karena kamu cantik, ojo. Kenapa kamu menikahi saya? Saya amanatkan kamu yang bisa menjaga anak cucu saya kepingin menjaga agama saya dengan menikah. Iki api. Lho sing teko ngono elek bebjing lanang, gak apa-apa. Wong wedok aja pernah rabi mbek lanang sing ganteng. Sing elek-elek ae. Apa? Awet. Pakai ain. Apa? Awet. Apa awet? Peselingkuh kalau gelem mbek bojo elek. Ya tapi apa mbek aku wong bojoku wireng, mbek irunge gak bangit. Pakai nono lampu padha. Iya dah. Ngono. Selalu selamat. Tapi nek sampean rabi mbek wong lanang ganteng lho, nyakiti hati. Sing elek-elek ngene milih iki. Seneng sing elek-elek seneng payu ngene iki. Selalu selamat Muhammad. Paham ya? Makanya Nabi itu mengajari jangan menikah karena sesuatu. Makanya apa namanya? Kata Nabi ada empat perkara yang membuat kamu itu sempurna. Hidup kamu kalau kepingin sempurna ada 4. Apa yang pertama? Yang pertama adalah sir binafsik tatlak ma'asofil awal. Sir binafsik, ini kuncinya hidup 4. Sir binafsik, jalan jangan menoleh. Kalau kepingin sukses, melaku ojo ngerungokno uang. Wis titik. Terkadang ada di antara kita itu suka dengarkan orang. Gak enak aku diomongi, gak enak diomongi. Wah, ngenteni diomongi wong gak mari-mari. Ridhan nas ghayah la tudrak. Ridhonya manusia itu tinggi, gak bisa dicapai. Kamu tidak akan bisa memuaskan semua orang. Kaiso. Makanya seperti mungkin cerita yang sering kita dengar. Di situ ada seseorang bawa keledai, bi anai sing nuntun, bapak ini, anak sing nuntun, bapak yang naik. Lewat satu desa diomongi, ya Allah, lek jere wong Jawa, ya Allah, bapak apa kira? Anaknya dikongkon melaku, bapak numpak jaran, ngisi-ngisini, tak saken tambah anaknya. Diambil sama bapak, iya ya, anakku cilik, anaknya suruh naik. Lewat satu desa lagi, apa jadi? Ya Allah, astagfirullah, anak kurang ajar, bapak jalan, anak harus naik, ini kurang ajar. Seharusnya bapaknya, kamu masih muda. Pak, diomongi wong, sana ini, gak usah ditumpah ini. Jadi melakukan loro nuntun apa? Nuntun jaran. Akhirnya melaku satu desa diomongin wong. Astagfirullah, ini keluarga apa? Dikasih nikmat sama Allah. Dalilnya Al-Quran ini. Allah, fa'amma binikmati rabbika fahadith. Dikasih nikmat itu nampakkan. Dikasih kuda, naik dituntut. Nang di otakmu. Ya apa lagi? Saya numpak harus nak. Oh loro numpak. Nyampe satu desa dia ngomong astagfirullahaladzim, jaran cilik ditumpaki wong loro. Akhirnya wong loro iki jarane ucul, wong loro iki mlebu rumah sakit ngeluh. Kenapa? Ngerungokno wong. Makanya kunci yang pertama kalau kepengin sukses adalah sir binafsik, jalan sendiri. Aja ngrungokno wong. Tonggomu ape kejet-kejet mencolot-mencolot aja dirungokno. Sir binafsik, mlaku. Jangan dengerin orang. Kamu kalau wis iku wong mek usul gak kira bantu. Makanya sampean kalau ke rumah saya, di rumah saya itu rumah saya bangunannya lumayan api lah. Masjidnya megah, ada taman-tamannya. Saya tinggalkan satu kamar mandi. Kamar mandi di tempat saya itu sekelas pesantren istimewa sudah. Tapi atapnya saya kosongi. Gak ada atap, lumutan welek. Tujuan saya apa? Aku kepingin nyemprot wong-wong sing kakean ngomong. Apik pondoknya tapi jadinya gak ono tutup, bebek lumutan dukure. Nah,
Sebelum itu saya tulis di depan kamar mandi saya tulis dengan bahasa Madura. Karena tamu saya kebanyakan orang Madura. Apa? Jelak masalah seengak been minyak. Lek jadi bahasa Jawa apa? Apa ya? Selak itu. Jelak masalah seengak been minyak. Apa bahasa? Siapa sih mau Madura gini kira? Apa lu Martin lu? Jelak masalah lu. Lek bojo anu mari ini, bojo anu iki. Ojo kemenyek sing kemenyek kaya kon akeh. Ojo kemendel sing endel kaya kon akeh. Ojo usul kaya kon sing kakean usul kaya kon akeh sing nyumbang gak ono. Gak nyindir. Jadi sengaja saya tulis supaya anu. Karena banyak orang itu cuma banyak omong. Ini kamar mandinya ya apa, atapnya enggak ada, Beb. Emang lu ini api sih. Konte usul apa api nyumbang. Lo enggak, saya cuma ngasih tahu Habib supaya bagus. Swiss bocor nih Bu, ojo kakean usul sing kakean usul kaya kon akeh sing nyumbang gak ono. Jadi jelak masalah seengak ben benyah. Letter cek terma letter seleter ngaben benyah. Dengarkan, artinya apa? Kita perlu kalau kuncinya hidup ya. Ayo, mumpung kita habis apa namanya? Habis Ramadan, hari raya, dosa kita sudah kosong. Eman, kon pingin sempurna papat di cikelani. Sir binafsik tetap masuk fil awal. Jalan kamu jangan menoleh, jangan dengarkan orang, maka kamu akan berada di bagian yang pertama. Kamu akan sukses. Kuncinya siji, ojo ngrungokno uwong. Kalau memang kamu harus mendengarkan orang, dua, pelampung kamu supaya kamu jalan lurus, pelampungnya lurus. Jalan, pelampungnya dua. Satu, ridhonya orang tua. Apa? Kedua, doa dan petunjuk guru. Apa? Doa petunjuk guru. Sampean harus punya ya, guru itu harus punya, teman duduk itu harus punya. Dengarkan, orang kalau hidup sampean harus punya kenalan orang soleh. Kayak di sini, di PT kita ini, tercinta ini punya kenalan banyak. Kenapa? Kenal Sido Kiri, kenal dengan Habib itu, kenal dengan ini, sehingga banyak nasihat yang masuk. Pak Sika, dibuat kayak gini anu bagus Pak Sika. Siap Kiai. Pak Zainal, tolong karyawannya sholatnya dijaga biar barokah. Nggih Habib, nggih Kiai. Nah, sehingga lurus. Nah, jalan ini kita ini. Ojo siji tok, kaya kintiran kon muter tok. Tak tutup. Harus dua pelampung kita. Kuncinya apa? 4. Yang pertama jalan lurus, jangan noleh-noleh. Supaya kamu kebal telinga kamu gak terima omongan orang. Bagaimana caranya? Yaitu adalah minta ridho orang tua kamu. Kalau Bu, saya mau kerja di sini gini. Iya nak, yang semangat, ibumu cuma bisa mendoakan dan meridhoi. Melaku. Tanya ke guru, Yai, Habib, Ustadz, saya kerja di sini. Ya apa? Gini. Saya mau melakukan ini. Gini. Ya, bismillah, berangkat terus, api, kerja. Kalau sudah guru mendoakan dan mensetujui, orang tua meridhoi, ojo ngrungokno wong. Lakon walau tawaran ini ojo melaku wong. Karena yang penting itu dua, guru sama orang tua. Guru sama orang tua. Kamu tahu istimewanya orang tua, bakti sama orang tua ada 5. Paham ya? Hati-hati, saya pesen. Jangan tertipu dengan pekerjaan. Jangan tertipu dengan uang yang kamu miliki. Kamu nggak keluar langsung besar, kan gak metu gede ini deh. Langsung gede ini. Ya mati ibumu. Sampai nggak metu gede, metune cilik oe-oe. Dikai susu, dikai apa sampai gede. Dengarkan, saya pesen. Kuncinya orang sukses itu ada di orang tua. Kon lek apik di wong tuamu delok uripmu sukses. Saya yakin mereka berdua ini
tidak mungkin sesukses ini kecuali kuncinya diantaranya adalah orang tuanya. Sing apik nang wong tuane kabeh metem, kabeh merem, kabeh wis nutup, kon gak kira nutup. Kenapa? Karena kamu bagus dengan orang tua. Dengarkan, bagus sing apik di wong tua. Ojo medit di wong tua. Jangan pelit sama orang tua. Eman Habib, oh iya, ngasih orang tua itu berat. Masa Habib, iya gak pernah ngekei berarti kan. Ngasih uang ke orang tua itu berat, tapi harus dilawan. Paham ya? Harus dilawan. Lama-lama kalau kamu sudah biasa ngasih orang tua, Allah punya hutang sama kamu. Allah berhutang. Kepada siapa Allah punya hutang? Kepada anak yang ngasih uang kepada orang tuanya. Saya pengalaman pribadi, aku itu mulai nol putul, nol si putul. Artinya nol, ono sih gak putul. Ini nol putul. Artinya nol pun perlu dibangun. Gak duwe warisan, gak diopong. Saya alhamdulillah tanah saya 1,5 hektar lebih itu tidak dikasih wakaf orang, tidak dikasih hadiah, saya beli sendiri. Orang tua saya belikan, saya kasih rumah di dekat saya kasih. Kenapa? Barokahnya sama ibu, barokahnya ibu, wong tua diuji. Saya pernah diuji dengan orang tua. Saya tak cerita, aku nang Yaman, orang tua saya terhimpit hutang harus bayar. Kitabku tak doli kabeh, kitabku tak doli kabeh, tak kirim nang wong tua. Ngutang duit nang arek-arek sampai $500 pada waktu itu. Gak duwe kerja, gak ono sing ngirim aku nang Yaman. Turu 3 dino. Apa kepikiran? Gak ono wong ngirim, iki duwe utang. Subhanallah, gara-gara orang tua. Tidak sampai setahun saya di Yaman, gak ada yang ngirim. Saya punya sepeda motor sendiri, ini dan itu. Saya dipercayai sama sana, sama orang Malaysia, sama orang Indonesia untuk megang travel. Saya bagian terangkan ini manakibnya, sejarahnya, ini sejarahnya, sampai umroh dewi, duwe motor dewi, duwe iki dewi. Kenapa? Barokahnya itu. Paham ya? Hati-hati orang tua, terutama orang tua perempuan. Siapa orang yang bakti dengan orang tua, Allah akan berikan 5 kemuliaan. 5 dari wong sing bakti sama orang tua. 1, apa? Yang pertama, sampai bakal dapat ridhonya Allah. Allah ridho. Kalau wis diridhoi Allah, uripmu enak. Contoh, sampean orang paling dicintai sama Pak Asika sama Pak Zainal. Ya. Apa? Ada apa-apa sampai yang didahulukan. Pak saya Pak mau cuti ini ada. Oh iya, cuti tapi tetap dibayar. Ada masuk hajian, dimasukkan dulu. Kenapa? Kamu dapat ridhonya yang punya PT ini. Begitu juga bagaimana kalau kamu dapat ridhonya yang punya dunia akhirat. Jadi kon dibuang nang diae, kon sukses. Dibuang ke Papua, kon nginjak ini nemu emas. Tapi lek gak diridhoi Allah kon dibuat nang London, nginjak apa? Nginjak tembelek kon, lho tembelek. Supaya sampean tahu bedanya, paham ya? Artinya apa? Ridhonya orang tua. Kalau sampean bakti dengan orang tua, Allah kasih 5 kemuliaan. 1, dapat ridhonya Allah. Sampean mendapat ridhonya Allah. Yang kedua, Anda akan dijanjikan oleh Allah memiliki keturunan yang soleh. Sampean akan punya anak yang soleh yang berbakti kepada Anda. Karena bakti dengan orang tua itu adalah hutang. Al-birru salah, bakti itu adalah hutang. Utang, Pak. Jadi sampai bakti sama orang tua selama ini jangan dikira gratis, ada catatannya. Nanti ketika Anda tua, ketika Anda nggak bisa jalan, Anda stroke, pada saat itu Allah kirimkan anak yang akan merawat Anda. Sebagaimana Anda ngutangi dengan orang tua, Anda akan dibayar oleh anak Anda. Bakti, anak akan bakti. Durhaka, lihat kamu, anak kamu akan durhaka kepada kamu. Paham ya? Jadi yang pertama dapat ridhonya Allah, yang kedua apa? Hah? Keturunan yang soleh. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga yaitu sampeyan bakal diampuni dosa besar. Sing ngrasa duwe dosa gede, baktilah kamu kepada orang tua. Dosa jangan dibawa ke kuburan, karena Allah telah menyatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kejelekan sekecil apapun, lihat kamu nanti di kuburan, ditulis semua. Kalau Anda bakti kepada orang tua, dosa gedemu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad.
Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Ada 5. Apa yang pertama tadi? Dapat ridhonya. Yang kedua apa? Memiliki anak yang ketiga apa? Diampuni dosa besar. Yang keempat, tidak mungkin bisa masuk neraka. Orang yang berbakti kepada orang tua nggak mungkin bisa masuk neraka walaupun nakal bajingan, tapi api nawang tua nih. Allah sudah menyatakan anishkurli wali walidayya. Kamu kepingin syukur kepada aku, harus syukur lewat orang tua. Ridhoku ada di ridho orang tua, murkaku ada di murka orang tua. Bahkan dikatakan kata Allah, ketika aku ingin murka kepada anaknya tapi orang membuat ridho orang tuanya, aku ngalah, nggak jadi murka karena si anak membuat ridho. Tapi dia membuat ridho aku, ibadahnya api, tapi nang wong tua ke api. Maka apa? Maka aku gak ridho karena orang tuanya gak ridho. Itu yang keberapa? Dan yang kelima, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kelima apa? Orang tersebut kehidupannya di dunia akan menjadi sukses. Nang dunia sukses dulu. Sukses sugih. Tidak mungkin melarat anak yang berbakti kepada orang tua. Terutama ketika orang tua masih hidup ya, sampai berbakti. Kalau orang tua sudah meninggal, Anda lihat rezekimu disok di Allah. Kenapa? Karena kamu berbakti kepada Allah. Mumpung si urip. Ojo pas nang. Saya kan sering mengatakan dulu, jangan pernah menangisi orang tua yang meninggal, elek, jelek, nangisi, ibu mati ditangisi, salah. Kenapa, Bet? Apa nggak boleh sedih? Boleh, tapi jelek. Apa yang buat jelek? Karena kamu menangisi tangisan air mata yang tidak ada gunanya. Kau lek nangis wong tuamu, si urip tangis wong. Ya Allah, aku tuku HP loh 15 juta, ibuku gak pernah tak kayak duit. Ya Allah, iki HP nangis. Ya Allah, istriku belanja ke pasar turi, entek pasar turi dibelonjoi ibu bojoku, artinya duitku sing entek dari pasar turi nih. Tapi ya Allah, orang tua saya perlu uang, saya anggap utang, saya tagih. Lah iki api lek nangis si wong tua pas mati elek. Untung ibumu gak oleh tangi. Lek oleh tangi ibumu ngomong nang malaikat. Ini ilustrasi cuma, ilustrasi, tidak pernah terjadi. Ngomong ibumu, kat apa bu? Aku gak oleh tangi ya dulu. Gak oleh, mati kok. Allah berfirman dalam Al-Quran, qala rabbil ji'uni la'ali a'malu sholihan. Ya Allah, kembalikan ke dunia sebentar. Kata Allah, kalah, tak oleh. Bila apa bu? Sembahyang? Enggak kan? Itu loh anakku nangis. Loh bila apa? Apa juga sendal? Kayak apa? Napuk lambine anakku. Apa kalau tapuk? Iki arek kurang ajar. Aku si urip, gak pernah dicunguk, gak pernah dikai duit, gak pernah tangisi. Aku mati, nangis kepier-pier. Iki anak salah. Paham ya? Artinya apa? Paham maksud saya? Bukan artinya jelek menangisi orang tua meninggal, bukan. Ngulas wong tua mati. Kok guyu? Habib pengajian nang Lentera itu jadi Habib gak oleh nangisi. Oh gak waras kok. Bukan maksudnya seperti itu. Artinya kamu telat karena kamu menangisi seseorang yang kamu tidak bisa berbuat baik kepadanya. Kalau harus menangisi orang tua, tangisi orang tua ketika masih hidup. Jadi apa? Ada 4. Yang pertama adalah sir binafsik, jalan sendiri, jangan menoleh, jangan noleh, cololeh. Nah, supaya kamu tidak noleh kanan kiri, kamu harus pakai pelampungnya ada berapa? Apa yang pertama? Ridho orang tua. Yang kedua apa? Doa dan petunjuk guru. Wis. Orang tua ridhonya sudah. Guru Habib. Kenapa? Saya bingung di zaman sekarang nyari guru. Betul. Wake saiki kiai-kiai karnaval di lockdown jadi kiai kabeh padahal wis dandan kiai. Artinya berapa banyak sekarang orang yang macak kiai tapi tidak kiai. Saya kasih trik untuk memilih kiai.
Ada kiai abal-abal. Kon kepengin ro iki kiai temenan apa ndak? Syaratnya ada 3. Kiai syaratnya ada 3. Jadi sampai jangan mudah berguru. Oh, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya iki wah. Guru itu syaratnya dulu. 1, kudu duit guru. Kalau ada guru, ini ustaz jenggot iki, ono dodole saiki minyake. Ono minyake saiki. Akan kok apik rambut oleh. Nanti minyak apa? Minyak kletik ndak? Apik lho. Apik lho. Kok sarang burung ya apa? Apik. Apa magang. Mudah-mudahan barokah anak-anak yang magang insyaallah. Amin. Di sepuro boleh. Oleh gak sepuro tukaran gak keluar ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengerin. Nah, bukan dari jenggot. Bukan dari jenggot. Bukan aksesoris yang lengkap kayak ini. Iki cincin, cupaan, surban. Jangan mudah dan tipu dengan aksesoris. Kalau lihat kiai syaratnya 3. Ini gak bisa dibohongi kalau 3 ini. 1, harus punya guru. Kalau nggak punya guru, jangan diambil guru. Jangan dijadikan guru. Tak minum, Pak. Kipas jangan, enggak. Enggak pas. Pedesnya pas pisan. Modelnya itu udah jadi, enggak. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, lek pengen guru kudu duwe. Lek kan duwe guru aja didadekno guru. Man lam jalas man la yajlis ma'al murabbi kaifa yurabbi. Sapa wong sing gak pernah duduk dengan orang yang pendidik, bagaimana dia bisa menjadi pendidik? Kalau gak pernah dididik wong, bagaimana bisa mendidik? Kalau kamu ingin jadi guru, kamu harus pernah duduk dengan guru. Karena kamu akan mengajarkan sebagaimana kamu niru cara guru kamu mengajarkan kepada kamu. Jadi yang jadi guru, kudu sing guru. Sekarang kan banyak pelawak, gak payu, jadi kiai. Artis, gak payu, ceramah. Dia mengapa lo iso ngenan ngomong, tapi ada nggak barokah ilmu? Al-Quran itu gak turun lembaran. Al-Quran gak turun kejebluk ke angin, enggak. Al-Quran diturunkan di hati Nabi. Dari hati Nabi ke hati sahabat, tabi'in sampai ke hatinya para ulama dan para orang soleh di zaman sekarang. Jadi ilmu itu bersanad lewat hati, harus dengan duduk. Nggak bisa nyantri dengan dengan kitab. Siapa orang yang gurunya kitab, maka salahnya lebih banyak. Coba lihat yang guru yang ngajar-ngajar di mana karena dia menang media, multimedianya bagus, nafsiri ayat. Rasulullah dibilang tersesat. Kenapa ya? Dia baca surat Wadduha wa wajadaka dholan fahada. Dibocor dohirit tok terjemahan nih, dibilang Nabi tersesat. Loh ya apa? Kenapa? Karena dia nggak ngaji. Dia cuma baca terjemah. Dia salah. Guru itu harus punya guru. Itu yang pertama. Yang kedua, lek pengen dulu. Kudu sing duwe ilmu bersanad. Syaratnya guru. Kudu duwe apa? Ilmu yang bersanad. Ada ilmu yang tidak bersanad. Artinya ilmunya itu dia ngambil di kitab, di internet, di Google. Ilmu yang bersanad yang diambil dari gurunya ke gurunya ke gurunya ke gurunya. Ada orang punya guru. Jadi syaratnya guru ada berapa? Harus punya ilmu yang bersanad. Ada orang punya guru tapi gak punya ilmu, kurang syaratnya, jangan dijadikan guru. Sopo? Wong helap. Orang helap. Anake kiai, anake habib, anake helap. Nampaknya seperti kayak orang gak waras. Ojo didadino guru. Saya kan kuali ya, sing kelambian ini kau sing malak, sing udo nang dalan, helap-helapan di guru. Wah ini wali, helap ini, wah helap majedub ini. Wong gak oleh, tidak boleh berguru dengan orang majedub. Jangan.
Kenapa? Nggak boleh. Minta doa aja nggak boleh. Menghadapi orang yang majeduk itu dengan husnudzon. Itu anaknya orang soleh, jaga hati kamu. Kedua, yang sopan. Berguru jangan. Kan banyak kebalik sekarang. Wong lek sing majeduk sing ketoke kaya wong gila, anaknya orang soleh, iku dikejar-kejar. Sing surbanan gak dikejar-kejar. Akhirnya sing surbanan gendeng-gendengan pisan kok. Wis aku mandeke dadi gendeng-gendengane kak. Ya gak kuat aku gak payu. Kenapa? Orang itu kalau berguru harus kepada orang yang punya ilmu. Kalau anaknya kiai nggak punya ilmu, helap, majeduk, jangan dijadikan guru. Husnudzon, yang sopan dengan dia. Doa tak boleh. Kata ulama tidak boleh minta doa kepada orang yang majeduk. Kenapa? Karena dia nggak sadar, pikirannya nggak sadar. Lek doa salah mati kok. Paham ya? Jadi syaratnya guru ada berapa? Ada 3. Apa yang pertama? Harus punya. Yang kedua, ilmu yang bersanad. Yang ketiga, mengamalkan sunnah Nabi. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Mengamalkan sunnah Nabi. Kenapa guru harus mengamalkan sunnah Nabi? Dengar dulu. Guru itu adalah fotokopinya Nabi. Siapa guru? Fotokopinya. Guru adalah fotokopinya Nabi. Semakin persis dengan Nabi, maka dia semakin bagus. Karena Nabi ini menyampaikan kita kepada Allah. Nabi diteruskan oleh penerusnya yang namanya ulama atau para guru. Nah, guru yang paling mahal, yang paling bagus adalah yang paling mirip fotokopinya dengan aslinya. Dulu fotokopi warna itu sulit. Kalau ada fotokopi warna dulu itu sangat mahal. Kenapa? Mirip dengan aslinya. Kadang fotokopi itu lebih hebat dari percetakannya. Persis kalau bedain. Nah, semakin mirip semakin mahal. Begitu juga seorang guru. Kalau guru gak sholat tahajud, guru gak sholat duha, guru sholat gak siwak, guru telat gak sholat jamaah, maka ini bukan guru. Bagaimana kamu jadikan guru sedangkan kamu menganggap orang inilah sosok Nabi, dialah yang memerankan Rasulullah. Jadi kayak penggelek guru kudu sing ngamalno sunnane Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, apa terus lagi? Yang kedua, ya singkat, mudah-mudahan barokah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kapan-kapan dikasih AC ini sama Pak Asik. Tembus. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, ini kunci sukses hidup ya. Yang pertama adalah apa? Sir bin nafsik, melaku aja no. Tapi harus supaya lurus, gak noleh-noleh, kudu duwe pelampungnya adalah orang itu. Yang kedua, wis kon wis iki kancamu, gurumu sing iki tanggamu tetek bengek ojo dirungokno, mlaku. Yang kedua, ahrifil mal alli alaihi muawwal. Yang dua, apa? Manfaatkan hartamu dengan baik. Puteren hartamu, karena itu adalah sangumu. Jadi yang kedua apa? Kalau bahasa gaulnya menginvestasikan harta. Tapi yang benar, dengono. Dunia ini sing duwe pikiran elek kuwi. Jadi kok aja polos-polosan. Siji tambah siji iku ya loro. Gak ono 11. Dadi lek ono wong ngomong siji tambah siji olehne 11, kono aja percaya. Kenapa? Ini orang-orang yang gitu. Dapat gaji dari sini, uang pensiun. Guru dapat uang pensiun. Investasi. Ini kalau ini setiap bulannya dapat sekian. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Oh, wis. Enggak, iyo sekali 2 kali. Ketiganya dikemplang lah ayu wong. Artinya apa? Harus pintar memanfaatkan harta. Paham ya? Harus pintar memanfaatkan harta. Dan juga saya pesan kepada orang laki, tidak kepada perempuan. Wong lanang.
Kalau nek kepengin terhormat, kuncine siji. Bojomu ojo sampai ero duitmu piro. Titik. Ngomong arek-arek. Yang aku lek bayar langsung ditangkep itu. Itu kuncinya. Orang laki jangan pernah ngasih tahu uang Anda ke istri. Kenapa? Kalau kan duit lo dia kopi nggak ya duit keselang. Tapi nek mari bayaran, Mas. Gak pengen ngopi ya. Iki sik guru tek tak kene meneh. Mari ini dikemplang nang pasar Turi kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Hasil mal alladzi alaihi muawwal. Dengarkan. Harta diputer. Tapi hati-hati, investasi jangan tergiur. Wis sing oleh titik tapi rutin itu lebih bagus. Wong Cina-Cina itu apa sih kok sukses? Wong Cina-Cina itu investasinya yang masuk akal. Kadang dodol kertas itu hasilnya per bijinya Rp25. Tapi rutin. Nek awal-awalan kan gak gelem. Selawe kaya apa? Wong ngemis dikei 1000 dibalekno saiki. Iki oleh mek selawe lah. Itulah kesalahan kita. Paham ya? Jadi harta itu diputer. Kalau kamu kepingin sukses, harta kamu ojo ditabung. Jangan menabung. Salah kau nabung, investasikan. Yang penting orangnya terpercaya, ada hasilnya, puter. Lalu puter, itu lebih bagus. Itu kunci untuk sukses. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dengarkan. Nah, termasuk lelaki yang cerdas. Dengarkan Bu. Sampean kepengin lho bojomu cerdas apa enggak? Cerdasnya orang laki itu dua. Satu, apa? Sudah pernah terangkan dulu. Apa? Ngisi perabot rumah tangga. Iku lek wong lanang sing cerdas. Perabot rumah tangga diisi. Kulkas, AC, ini itu tandanya orang laki cerdas. Kadang wong lanang kan enggak. Tuku manuk lobet. Lobet apa jenenge iki? Iya, iku sampai 5 juta. Ya Allah, bojone pengen njaluk mesin cuci, pengen ngumbah kelambine bojone 3 juta kan. Itu kok ada dijanji-janji. Tuku akik sampai kadang orang lain kadang wis edan temenan. Bulu macan piro 30 juta. Sijine iki ngene. Bulu kucing iki bulu kucing. Ini bulu macan. Bulu kucing 15 juta. Terakhir bulu kelincepan tak wajib. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi kalau kepingin sukses, harta harus diputar kalau kepingin sukses. Terus Habib katanya kerja itu nyari dunia, Habib. Kerja itu dunia itu astagfirullah. Kenapa kerja? Ibadah. Aja urungan wong sing kaya ngono. Iku wong goblok. Kerja di sini nih dihitung ibadah bisa. Kamu kepingin tahu? Sampai kerja di sini bisa jadi ibadah lebih baik daripada orang yang baca Al-Quran, sholat sunnah, puasa sunnah, kalah dengan kalian yang kerja. Bagaimana caranya? Jauh di sunnah di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, orang sampai kerja di sini setiap detiknya dihitung ibadah dengan 4 syarat. Kalau ada 4 syarat ini sampai koyok mondok lagi. Koyok mondok, duduknya sampian, kerjanya sampian, hitung ibadah. Aneh enak. Bagaimana cara? Tapi harus ada 4. 1, niat nyari rezeki yang halal. Nyari halal. Ya, lagi GTPI ojo digowo. Iya, ono kertas-kertas lebih ya ojo anu lah ya apa ta ya mur-mur titik ya ojo dikomuli ngono. Ini artinya nyari halal. Lek haram gak oleh ibadah kan. Ibadahmu gak apa-apa. Tapi kalau kamu sih aku ngomong nggawa umur kok guyu-guyu ada itu. Akeh ilang ngamurin ndak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus jangan menafsiri sendiri ya. Jangan suka menafsiri sendiri. Oh ini gak dikaim ya Pak. Kak kira dikaim. Wah ini gak waras ngomong ini. Paham ya? Jadi kalau kepingin kerjanya itu dihitung ibadah 4. 1, harus nyari yang halal. Harus nyari yang halal.
Karena dikatakan orang kalau nyari halal dari rumah Anda berjalan satu langkah ibadah, satu langkah ibadah, satu langkah ibadah. Ibadah. Kenapa? Nyari karena nyari halal ini hukumnya wajib. Thalabul halal wajib, mencari yang halal itu wajib. Yang kedua, apa? Ikhraju ma'al lazima fiha, mengeluarkan hal yang wajib dikeluarkan. Kalau kepingin pekerjaannya, contoh saya kasih contoh PT ini, Lentera ya, CV Lentera. Nah, kalau kepingin apa namanya? Kalau kepingin CV ini Pak, kepingin dikatakan ini adalah masjid, esok jadi masjid. Bagaimana caranya? Satu, kudu halal. Jangan melakukan yang haram di sini. Sistem jual belinya harus halal, itu satu. Kedua, mengeluarkan yang wajib dikeluarkan. Kayak tadi, waktunya nyembelih, waktunya zakat, keluarkan zakat. Dan zakat itu Pak yang bagus jangan dikasih keluar ke mereka itu. Sing melas-melas iya. Kalau lewat zakatan, melas orang yang ini. Sampai pilih sing melas-melas ya. Terus sok dikei, itu pura-pura berarti. Allahumma shalli ala Muhammad. Harus mengeluarkan, dengarkan. Tidak akan hancur harta, kekayaan yang dikeluarkan zakat. Baik di apa namanya? Baik di laut ataupun di bumi. PT ini kalau zakatnya Pak lancar, hitungannya dihitung, tanya ke Nur Hasim ke siapa, hitungannya zakatnya berapa, kapan harus mengeluarkan zakat, apa sudah zakat ini apa belum. Kalau pas Pak, tidak mungkin mati PT ini walaupun yang lain nutup kabeh. Itu janjinya Nabi dan Nabi tidak pernah berdusta. Paham tak? Tandon itu lek sirkulasinya bagus, keluar diisi gak banger. Tandon gak ditokno, disimpan dingko pacek klik suwe, akhirnya pas dipakai nggak bisa dipakai. Kenapa? Airnya amis, bau lumut. Begitu juga harta. Paham ya? Kalau gak nyindir gini kok gak enak wong lurun dulu aku kabeh. Enggak, kalau pesenan teko arek-arek selama iki murni. Gak enak akhirnya. Pak Zainal biasanya nganu langsung kayak waduh. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kapan PT Lentera ini dijadikan tempat ibadah sebagai pesantren, tempat ibadah. 4, pekerjaannya halal di sini. Yang kedua, waktunya mengeluarkan yang wajib dikeluarkan. Yang ketiga, tidak menyibukkan dari ibadah. Pekerjaan yang tidak menyibukkan. Jadi saya pesen Pak, kalau memang waktunya sholat, sudah sholat. Kenapa? Berapa menit yang dipakai dan tidak mengganggu. Dan ini rezeki dari Allah. Mereka Anda perintahkan untuk menghadap kepada yang memiliki ini semua. Ini kan titipan kesampian. Ketika mereka sholat, berarti ini titipannya disampaikan, maka akan bagus. Dan saya pesan, sehingga sembahyang, iling no, rumah no itu. Enak jadi kiai, kira ngawur kan? Boleh kan wajah ditiru ini. Pasti kalau no ya muliawan kan, muliawan. Aku sih kain apa tiga diutangi meneng itu. Dikenal rek. Allahumma Muhammad. Lah sih nggak sembahyang Pak. Kalau ada yang tidak sembahyang di sini, ada yang nggak sholat, mandek no. Kecuali alasannya tepat. Kenapa nggak sholat? Oh dia bukan agama Islam, bukan apa. Kalau memang dia bukan Islam, kerja di sini nggak ada masalah. Sampai kerja di orang kafir nggak ada masalah. Bahkan kalau bisa ketika Anda kerja di orang yang bukan Islam, tunjukkan keislaman Anda. Bagaimana? Jujur. Jangan ditipu. Kadang ngono, iki kafir iki, gak apa-apa dicoba halal. Oh, jadi ditabuk lambemu iki. Paham ya? Jadi kalau memang di sini ada pekerja yang mungkin ya memang dia apa namanya sudah lama diterima dan bukan Islam, nggak ada masalah. Kan seperti itu. Tapi lek sing ngene-ngene iki, Pak. Wong iki. Iki lek gak sembahyang peringati, Pak. Kenapa enggak sholat? Oh, saya sakit. Yang perempuan kenapa? Oh, saya halangan. Oh iya. Nah, halangan. Lu kan halanganmu kok orang wulan. Halangan masih apa ini? Terhalang-halangi apa? Nah, kalau sudah nggak sholat, males sholatnya males Pak. Kenapa? Ini akan membawa petaka.
membawa, karena yang nyari rezeki ini dari Allah, diceluk Allah kan tak gelem. Lha apa? Yang ngasih ini Allah. Allah dimusuhi, ngejak tukaran, dijarapan nih Allah gak terko. Makanya apa? Dicoret. Paham ya? Nah, jadi apa? Ayo ditingkatkan sholat. Ya maki gak sembahyang minimal merini lah, ngini dikit, ngini. Loh, kan kalau kami aku mau takon, Pak, di atas gak ada kameranya, Pak. Oh, gak ada. Oh, iya kan enak kan. Kalau gue nyoba meneng sing wedok, pokok kecepek, lempit, kalau uang langsung tutup, mudun meneng kan diwara sembahyang minimal. Tapi ya ojo diterus no. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir adalah husulus silaturahmi, rezeki yang bisa dipakai untuk silaturahmi. Kayak seperti ini dapat rezeki juga. Ini kan silaturahmi namanya. Silaturahmi, sampai punya uang kerja, alhamdulillah dapatnya kerja, dibuat silaturahmi hari raya, silaturahmi ke sana. Ini harta yang barokah, halal, mengeluarkan hal yang wajib, tidak menyibukkan dari ibadah, dan bisa digunakan untuk silaturahmi. Kapan dunia kamu berhubungan dengan 4 ini, pekerjaan kamu menjadi akhirat. Menjadi apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Yes. Yang ketiga, sebelum sampai asar ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo, tinggal 2. Kalau kepingin sukses, apa yang pertama? Yaitu adalah sirbun nafsik, jalan jangan no. Yang kedua apa? Harta harus diinvestasikan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Akrimil baith, ajil bizado walau gal. Lek ono tamu, segerakan memberi makanan walaupun sedikit. Jadi lek ono tamu kayak Habib teko manggung, kayak ono mangan langsung Habib, walaupun sedikit. Jangan selesai aja kan kesel ngoyo-ngoyo Habib. Ndak sampai nek nang omahe sampean iki ngono lho. Dene ono tamu yai, ojo tawarono mangan dhisik ta. Ojo pas diteke, dijak ngobrol dawa-dawa, kan luwe Habib iki luwe ta opo. Jur. Lalu Ahmad. Nih, saya kasih ini pengalamannya. Pokok kenapa sih ngormat tamu kok ada hubungannya dengan sukses? Terkadang tamu, kenapa? Tamu gowo rezeki. Ada kan kata-kata kayak gitu. Terkadang dengan bertamu, kita ngobrol-ngobrol nemu jalan. Saya mau buat ini, di sana. Saya kenal itu. Ini tak kenalkan del jadi sukses gara-gara tamu. Maka nilai ono tamu cepet ke ono mangan. Pak ya, modelnya gak ngundang mending hari ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengar kan, kalau ada tamu, kalau orang dulu pinter, leono tamu dikasih kopi, dikasih air putih, didelok. Jadi kalau ada tamu orang dulu ya, dikasih kopi, dikasih air putih. Apa sing diombe? Lek ngombe kopi, berarti wong iku warak, cuman kepingin nyantai minum kopi. Lek pertama teko langsung gelap iku keluwen kowe ngono. Pak Asika tanya paling-paling, lah Habib tadi nggak minum kopi, nggak minum apa? Nggak dikei apa malah. Badu buka karda kere. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Paham ya? Yang ketiga apa? Muliakan tamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dengarkan. Cara nyambut tamu ada 2. Cara nyambut ada berapa? 2. Cara nyambut tamu ada 2. 1. Pertama jumpa, muka harus menyenangkan. Itu cara ngormat tamu. Lek ono tamu, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Perpanjang pembicaraan ketika makan. Waktu ada tamu makan, jangan ngomong. Jadi penambah itu enak gitu. Guru saya Habib Umar itu terkadang beliau puasa, tapi beliau cuci tangan. Kalau ada di sana itu kalau makan pakai talam. Makan guru saya cuci tangan,
tangannya dimasukkan ke nasi seperti ini, ambil daging dikasih ke isinya talang gini ke sebelahnya. Ini ngomong-ngomong sama Habib Umar sambil dia omong dagingnya ditaruh gini sampai selesai makan semua. Habib Umar cuci tangan, nggak ada yang tahu kalau Habib Umar berpuasa. Kenapa? Sunnah. Ada orang nggak boleh makan berbicara, salah. Makan sunnah berbicara, paham ya? Makan itu sunnah berbicara, tapi ya harus pinter. Bemangan iya Pak, iya kalau aku mulai ngamuk akhirnya apa ngemplok di jauh terus, saya apa ngemplok di aku ya harus paham gitu loh ya. Habis ngemplok banget dikunyah dhisik sampean wis rada dijamang wis ngemplok kon meneng dhisik gitu loh. Iya betul ya enggak Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi sempurnanya hormat tamu ada berapa? Apa yang pertama? Leono tamu. Ojo kata ngomongin ndak, sampean enggak tamu tuh. Sore hari iki meneh. Teko meneh. Sik tas wingi teko. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan, ayo sebelum ditutup terakhir dengarkan. Apa namanya? Ada, makanya kalau makan tamu dicepet. Ada 5 yang harus cepet. 5 kudu cepet. Cepet itu pekerjaannya setan. Setan itu suka yang cepet-cepet. Kenapa? Karena biasanya kalau cepet-cepet kerjaannya pasti nggak bagus. Tapi ada 5 yang disunahkan dipercepat. 1, ngasih makan tamu kalau sudah datang. Tamu teko, makan. Pengajian, nanti makan disik. La ilaha Muhammad. Sumu. Aku brodos ki mangkok. Sampai mek sumu boleh mari mangan, aku guru mangan brodos iki. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? Yang kedua, kalau sudah ada orang mati, ibu, orang tua meninggal, cepat kuburkan. Menguburkan orang yang mati itu cepat, itu disunahkan. Tapi jalan dhisik yo semaput langsung dipandeni dia. Ya aja, ceken dhisik wis mati apa enggak. Ibu diadu sadar. Apa nih? Tidak boleh. Cek dulu kalau sudah benar-benar mati baru dikuburkan. Yang ketiga, apa? Menikahkan anak gadis kalau sudah waktunya. Tepuk tangan. Dengarkan, anak gadis itu kapan harus dinikahkan? Yaitu adalah ketika sampai waktunya, bukan umurnya. Sampai apa? Ibu-ibu, rungokno. Riko-riko ini lek wis duwe anak perawan, lek wis kemenyek, kemender, labino. Kadang bos minta maaf, ini kadang kesal. Sampian iki biyen urip nang zamane kontek. Kontek, apa kontek? Hati. Zamane radio. Lho, karo zamane arek saiki ngene kabeh. Gak iso. Zamane TikTok, botok. Jadi arek perawan lek wis kemenyek, wis digonceng-gonceng. Cuman Habib belum selesai kuliahnya, selesaikan dengan pernikahan. Mari kau di kuliah. Kalau lega rusak, nggak bisa. Kenapa? Karena terkadang anak kita itu kita yang memaksa dia untuk dewasa. Ada anak perawan dipaksa menjadi dewasa, kita yang maksa. Kenapa? Karena kita karbit, gedang lagi karbit, maki cilik mateng. Pencit lagi karbit, jadi pelem. Perawan di karbit mateng. Apa karbit itu perawan? Apa karbite? Apa karbite? Lek wis perawan nyekel HP berarti perawane karbitan. Perawane lek kesuwen ati karbit dadine bos. Nggak bisa sudah, ini karbit. Karena dengan ini dia bisa tahu hal-hal yang seharusnya dia tidak tahu. Maka dari itu
Kalau ada gadis, sudah mulai gadis, sudah waktunya, cepat gitu. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yang kelima, bayar utang. Yang keberapa? Yang keempat, bayar utang. Lek duwe utang langsung bayar. Ya, bayar lek duwe utang cepat bayar. Memang kita ngutangi orang itu baik, pahalanya besar. Kenapa? Contoh, sampean ngutangi saya, Bapak Asika ngutangi saya. Aku udah utang 23 juta, nyetak kalender. Sudah waktunya bayar, saya ngomong, Pak, minta maaf Pak. Iya Habib, corona Pak, saya coba bayar sini. Ya, kalau Pak Asika mengiyakan, setiap harinya itu Pak Asika dihitung oleh Allah bersedekah 23 juta setiap harinya. Jangan alhamdulillah dulu, diamalkan. Nah, kayak narik nggak mau insya Allah diutangi nanti. Paham ya? Diutangi. Tapi hati-hati ya, dengarkan, uang penentu. Kata Sayyidina Umar, kalau sampean kepingin ketemu orang ini bener atau enggak, ya ajak dia perjalanan, jangan melaku. Di situ dia akan ketemu. Kenapa? Ya apa pas wae mangan, apa gendeng-gendengan, mari mangan kebelet nguyu, kalau mangan ongkep metu gak gelem bayar. Lek pas wayahe kepengin isi bensin apa ru meturu wong koyo ngono iku, apa keturun. Bisa. Ukurannya uang. Selamat uang koncono. Janggutan maki jenengi selamat. Ndi selamat? Kon gak janggutan mah. Coba anu boleh apa minyak huali yang su. Selamat, tapi kan bojo ya gak selamat. Uang, kalau sistem utang piutang dia bagus, kamu temani. Kuncinya nih, kadang kalau ngutang, itu kayak kucing kecepit. Tapi nek ditagih, bayar. Tambah lu ya gue. Aku sampai ngiler lah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? Bayar. Yang kelima adalah tobat dipercepat ya. Kalau sudah melakukan dosa, cepat melakukan. Habib, saya terus melakukan dosa, tobat. Dosa lagi, tobat lagi. Sebagaimana setan tidak putus asa menyeret kamu ke neraka, jangan putus asa kamu untuk merangkak menuju surga. Jatuh lagi Habib, tobat lagi. Jatuh lagi Habib, tobat lagi. Tapi syaratnya apa? Ya ono 4 lain kali. Ojo saiki. Tak tutup waktu tak mangan-mangan kok hari ini. Nah, ini maghrib buka hari ini tak mangan-mangan. Yang terakhir, ya kalau kepingin sukses yang terakhir adalah wal mar'ati su' talikha qabla an tahbal. Perempuan yang jelek ceraikan dia sebelum mengandung. Apa diterangno kayak yo kae. Wong wedok sing elek ceren sebelum dia mengandung. Kalau sudah kan aja ngremekno wong wedok. Kok aja ngremekno wong wedok. Kok kelas kaya kon ngene. Ke seduwe akeh. Lek bojone lek bojone ngamuk lho. Itu asrama haji wong ngene iku. Songkok miring. Kok sekelas manajer, kiai. Lek mari disentak mbek bojone, kuliah yo kafirmu gak mari-mari. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna kado-kado. Mari disenggrok wong wedok. Ya, makanya hati-hati, sing rusak akali wong lanang iku ana loro. Nakalnya anak dan gak nuruti bojo. Wong wedok wis gak nurut ngantem nang ngene. Makane kakean wong lanang lek wis tuwa iku disiksa.
Apa kok guyu pengalaman? Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dikatakan apa? Wal mar'atu su'talik qabla an tahbal. Kalau aku punya istri yang jelek, ceraikan dia sebelum dia mengandung. Kapan sih perempuan itu dikatakan jelek? 4. Lek ono papat iki wong wedok diwarai elek. 1. Tidak punya rasa malu. Kon lapo bojo duwe anak duwe. Ambek ngene-ngene nang TikTok ku kowe lapo? Mulai ini sampai ngukur diobral. Orang perempuan kalau nggak punya malu nggak bisa. Kenapa? Orang perempuan itu yang paling hebat satu rasa malunya. Sampai dikatakan oleh orang Arab dulu, hampir saja rasa malu seorang wanita mengalahkan kecantikannya. Elek tapi dia punya rasa malu itu bisa mengalahkan kecantikan wong wedok sing ayu tapi gak duwe isi. Jadi orang perempuan yang jelek itu 4. 1. Tidak punya rasa tidak punya rasa malu. Yang kedua, suka meninggalkan sholat, gak sembahyang, gak api. Bagaimana nanti anak-anak Anda untuk gak sembahyang? Pangeran sing ngekei rezeki gak diurus, apa meneng anak-anakmu? Oh ya. Yang ketiga, suka berbohong. Ini suka berbohong. Wong wedok, Bu, saya pesen. Kono ojo melaku dewi, Bu. Terutama nek penyelang abang iku pamit to nang bojomu. Itu kejelekan perempuan gitu. Ngutang bang pikir isok ngadepi. Saat kenang bojo, saya bisa nangani kok dengan gaji saya bisa nyelang tuku kulkas dewi, tuku nyelang. Wah, kerjaan sekarang gini. Pas terlalu gur, ya apa? Terus ditagih. Gali lubang, tutup lubang dengan menggali lubang baru. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Akhirnya tutup ono lubang kabeh. Lalu lubang kabeh, mau ke Malaysia. Lah wong wedok ning nang Malaysia, pe kerja apa pe rabi? Apa rabi pe kerja? Kebanyakan orang perempuan kalau sudah ke Malaysia, saya punya kemarin saya pengajian nang Sampang. Pengajian, waduh, iku bojone sing wedok kerja nang luar, rabi meneng, wedok, ya lek lanang rabi meneng ya melerai ibarat tapi ngolok nanti tapi syariat itu ada, iki wedok, bojone si ono, rabi meneng, ya kok tekek endi hatimu? Kenapa? Makanya dimulai dari dusta, jangan pernah berbohong. Pahit adepi bersama, legi ayo umbi bersama. Seperti itu. Jangan pernah terutama orang perempuan. Biasanya kalau sudah mendapat saya demi kebaikan, tidak ada alasan berdusta untuk kebaikan. Itu cara setan. Paham ya? Yang terakhir sebelum saya tutup, yaitu adalah orang perempuan yang kurang bagus dengan orang tuanya. Orang kalau bojo kapi nang wong tuane ojo. Kenapa? Ibu kamu akan jadi sasaran. Ibu dewi sing nglairno dimusuhi. Kenapa? Perempuan yang jelek itu kadang memisahkan kamu dengan ibu kamu. Kon pengen kei bayaran, pengen kei duit nang ibumu, ngomong bojomu, "Ojo, Mas. Sarake." Enggak, ibu kan. Iki hawae luwe ngene iki. Wis metu kabeh iki jurus-juruse metu kabeh. Kadang wong itu sampai pe istikharah. Tak istikharah dhisik Mas ngomong gurung kayak jangan berikan kepada orang tua. Muliakan, jadikan orang tua kamu seperti raja, maka rezeki kamu akan seperti raja. Jika kamu jadikan orang tua kamu seperti budak, rezeki kamu seperti budak. Oleh capek ono oleh ini. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Ayo 2 pertanyaan. Aku saja nih gak surban, tapi surbannya itu habis, beli lagi belum dapat. Apa tak kayak iki kabin 500.000 kira. Ojo ham. Pasti kata iki gak gelem. Ampune ambu abeku mari rek. Hah? Ya Pak.
Pertanyaannya gimana? Tiga ya temen anak Pak Senal ya Bang. Sud ya boleh sud. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, pertanyaannya ada dua aja, satu atau tiga tidak apa-apa. Yang pertama nggak dapat apa-apa oleh Banyu Mikpin. Pertanyaan pertama gampang. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya yang pertama adalah sebutkan apa manfaat berbakti kepada orang tua. Siapa yang bisa? Ya. Cek. Kontenin kok akik jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakti kepada orang tua maka apa jenengmu? Teddy. Mbak Andi. Mbak Andi. Riko di. Apa jawabannya di? Bakti pada orang tua ada berapa? ada 5. 1. Dapat ridhonya Allah. 2. Dikasih anak yang soleh. 4. Akan diampuni dosa besar. 3. Tidak mungkin bisa masuk neraka. 5. Kehidupan di dunia akan sukses. Ya, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi mudah-mudahan barokah. Kita berduit. Mudah-mudahan barokah Edi, rezekinya barokah, umurnya barokah, selamat dunia akhirat, sehat walafiat. Mudah-mudahan ini aku soleh jadi balik balik dari Indonesia. Mudah-mudahan jadi orang yang soleh, rezekinya barokah, umurnya barokah, anak yang soleh solehah. Al-Fatihah. Loh, mana ini? Abang-abang di nyengir kan ya. Pertanyaan kedua, air surban pin uang 100.000. Oh no bos, kau no gini merini. Langsung air perempuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang kalau kepingin hidup itu sempurna harus megang berapa perkara, dan siapa yang mengatakan? Sering ya? Ya. Pakai mic. Cek. Kena duit langsung angkat tangan kabeh, Rek. Siapa namanya? Fitria. Tuh, Mbak Andri. Dari mana, Tri? Orang Tempo. Magang. Apa pekerja? Hah? Bapak gini-gini ini. Apa jawabannya, Tri? Ada 4 fondasi dalam kehidupan. Siapa yang mengatakan? Ojo dikandani. 1. Humaid bin Mansur. Apa? Humaid bin Mansur. Ya, apa jadi Humaid bin Mansur? Ada 4 fondasi dalam kehidupan. Yang pertama, jalan jangan menoleh atau jalan sendiri. Ya. Yang kedua, manfaatkan hartamu dengan baik, atau Investaris apa? Apa? harus diinvestasikan. Oh iya, investaris. Terus ketiga. Yang ketiga, muliakan tamu. Yang keempat, perempuan jelek ceraikan dia sebelum mengandung. Ya, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan jadi perempuan yang solehah, rezekinya barokah, umurnya barokah, sehat walafiat. Hari ini aku dan soleh jadi batan di kulli khair, dafiatan di kulli syarr. 10.000. Hiji ae.
rezekinya barokah, umurnya barokah, sehat walafiat, hadirin yang soleh, jalibatan di kulli khair, dafiatan bi syarr, kama nawa salafuna salih wa ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Pertanyaan terakhir yang bisa dapat pecah bibir. Lanang atau wedok apa sing duwe bojo? Pertanyaan terakhir, sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama adalah apa syarat kita menjadikan orang itu guru? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kapan orang itu diperintahkan untuk bergegas atau bercepat-cepat? Siapa yang bisa? Yang pernah oleh loro ini ojo lum. Iku buriku nunduk-nunduk pernah kaya iku. Bukan pernah ya? Tunjuk. Laki boleh, perempuan boleh, Pak. Monggo. Yang mana ini? Oh. Apa? Oh iya. Yo mik loro tak kasih dua deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siapa namanya? Afan. Siapa? Afan. Kapan? Apa? Afan, Pak. Afan. Coba dulu papa ngawur ngenom aku siap. Apa jawabnya, Man? Syarat guru harus punya guru. Gulu harus punya gulu ya apa? Apa? Guru. Apa? Guru harus punya guru. Ya. Yang nomor 2, syarat guru harus punya ilmu yang berisi anak. Berisi anak. Berisi anak. Apa? Bersyarat. Bersama sih meneng kok ancem nih kok. Ya Pak, ya Pak. Guru harus punya ilmu yang bersanad. Yang Sanad. Iya, tidak beranak. Terus yang ketiga, Mengamalkan sunnah Nabi. apa? Mengamalkan sunnah Nabi. Siapa? Guru. Santrinya enggak? Iya, Pak. Ya, terus yang disunahkan cepat-cepat. Satu. Ngasih makan tamu saat datang. Terus Mengubur orang yang sudah meninggal. nggak sih guru mati? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh ya? Masih hidup. Oh, itu dia. Yang ketiga, Menikahkan anak gadis yang sudah waktunya. kalau nggak gadis, Sudah tua, Pak. kalau jadi nikah kan? Yang keempat, Membayar hutang. baru tak? Iya, Pak. Iya. Terus kelima, Bertaubat. hah? Bertaubat Dari apa? Tobat dari apa? dari dosa. Kalau maksiat lagi, Tobat lagi, Pak. maksiat lagi, Tobat lagi. maksiat lagi. Tobat lagi. Kak kesel loh. Katanya harus berusaha, Pak. Tas apa? Kata jenengan. Ya, betul, tepuk tangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Loh, kuat awakmu, pecah bibir. ATM selang no. Mudah-mudahan barokah. Jadi anak yang soleh yang udah juga belum. Aku gak takon kon Joko gak Joko. Kon gelap ya ngono. Kemenyek kon. Mudah-mudahan barokah rezekinya barokah. Ayo janda-janda mungkin ada yang sehat walafiat, rezekinya barokah, umurnya barokah. Jadi anak yang sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan dijauhkan dari bala musibah. Rezekinya barokah, umurnya barokah. Al-Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Amin.
Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Apa itu? Bayang. Terus bayang terus makan. Terus bayang makan gitu. Ya apa surban? Hah? Apa? Tuh. Tak makan sih. Surban diberikan kepada Bapak Asih. Mandek larang ya. Nek jadi oleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah. Dan barokah. Sehat terus. Nanti naik dari Pak Zainal. Gantian. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad fi dunya wa fil akhirah. Allahumma shalli ala fi din fi jasad barakah fi rizqi wa qabla al-masyahadah dal mawfad dan nasab man ada. Nasibah min al-jannah wa tunna darajah wa jil giri. Hadina kun salih jali balik kulli khair. Dafi ali kulli syar wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asrarul Fatihah. Pak Jenal dapat juga. Sing tak telono duwe bendar kan. Oh, no ngawur kok. Kalau masih kali tak telepon tuh ya. Bisa dipakai sholat nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau kejili enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Apa? Jawab menengah, saran gua. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan alhamdulillah nikmat ya kalau ada pekerjaan, isok kerja, isok guyu, isok ada duit, isok kehilangan surban, ini kan nikmat yang besar. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan PT Litera CV Litera Jannata Perkasa ini dijadikan CV yang barokah, dijadikan karyawannya sehat, selalu sukses. Siapa tahu lebih kedepannya lebih makmur, lebih sukses, lebih barokah rezekinya insyaallah. Amin Allahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.